Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 42 ini akan membahas mengenai topik skripsi manajemen pemasaran. Sebelum aku mulai bercerita, aku mau minta maaf dulu ke Yorobun. Maaf karena aku lagi gak bisa bikin podcast dengan durasi yang panjang. Jadi, apa yang aku sampaikan di episode kali ini mungkin gak akan terlalu banyak dan lama. Tapi Yorobun tenang aja. Next time, kalau aku lagi bisa bikin podcast yang panjang durasinya, aku bakal cerita-cerita lagi soal skripsi khususnya di manajemen pemasaran dengan lebih jelas lagi. Oke ya Robun, kalau ditanya salah satu jurusan yang paling gak susah buat nentuin topik skripsi atau penelitian, maka dengan yakin aku jawab jurusan manajemen, khususnya konsentrasi pemasaran. Kenapa? Karena ada banyak banget objek penelitian yang bisa dipilih. Apalagi buat mahasiswa S1, itu kan kita nggak dituntut buat meneliti sesuatu yang baru atau semacamnya. Jadi kita bisa modifikasi penelitian yang udah ada. Modifikasi yang aku maksud di sini tuh kayak kita ambil referensi topik penelitian orang lain, terus kita tinggal bedain objek penelitiannya, populasi maupun sampel penelitian. Dua contoh variabel Y atau dependen yang paling sering aku temuin, bahkan aku juga pakai, salah satunya adalah keputusan pembelian dan minat beli. Itu tuh ada banyak banget yang neliti dua variabel Y itu. Tapi untuk variabel X-nya beda-beda ya. Aku kasih beberapa contoh variabel X yang cukup sering aku lihat di berbagai penelitian. Brand ambassador, brand image, brand awareness, dan jenis-jenis variabel lainnya yang awalnya brand. Terus ada juga word of mouth, WOM. Ada juga versi lebih kekiniannya yaitu EWOM, electronic word of mouth. Terus ada digital marketing. Kalau versi bahasa Indonesianya ada kesadaran merek, citra merek, persepsi harga, persepsi kualitas, promosi, kualitas produk, dan lain-lain. Kalau ditanya apakah boleh pakai variabel-variabel seperti yang aku sebutin, jawabannya boleh. Tapi tergantung dari dosen pembimbing masing-masing ya. Karena terkadang ada dosen yang pengen mahasiswa bimbingannya neliti pakai variabel yang masih jarang dipakai. Tapi banyak juga kok dospem yang memperbolehkan pakai variabel-variabel tersebut. Yang penting, usahain ada kebaruan ya. Misalnya dari segi objek penelitiannya, populasi yang dipilih, jumlah sampel yang diambil, maupun dari teknik analisis yang digunain. Sebagai contoh, di jurnal referensi neliti tentang pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian suatu produk makanan. Nah, kita bisa neliti dengan variabel yang sama tapi beda objek. Jadinya, pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian suatu produk minuman. Nah, kayak gitu tuh nggak apa-apa, boleh banget kok. Toh nggak 100% judul penelitiannya, dan yang penting juga isi dari penelitiannya itu entah berupa skripsi atau jurnalnya nggak sama kayak yang dijadiin referensi. So, ya Robun, teman-teman yang mau skripsian dan kebetulan jurusan sama konsentrasinya tuh manajemen pemasaran, silakan mulai dicari-cari referensi jurnal maupun skripsi. Nentuin topik maupun judul penelitian buat skripsi manajemen pemasaran tuh sebenarnya nggak sesulit itu kok, karena ada banyak pilihan dan referensinya. Tapi kalau misalnya teman-teman tipikal orang yang rumit kayak aku, nah itu pasti bakal lebih susah. Kenapa? Karena aku tuh ini aku ceritain tentang aku ya. Aku nggak mau ngasal milih topik penelitian. Aku mau neliti sesuatu yang aku suka, nggak bikin aku muak kalau lagi stuck, dan bikin aku siap ngeluangin waktu selama berbulan-bulan buat neliti dan nyelesain itu. Aku pengen neliti sesuatu yang aku tahu itu, aku pernah beli atau pakai produk itu, dan aku suka itu. Kalau aku neliti sesuatu yang aku suka, besar kemungkinan aku bakal enjoy ngejalanin step by step dari awal skripsi masih 0% sampai akhirnya 100% selesai. Nah, proses aku mikirin dan nentuin topik penelitian buat skripsiku, sekaligus nentuin mau pakai variabel X dan Y apa aja tuh, bener-bener makan waktu. Untungnya, alhamdulillah, sampai detik ini, aku masih ngerasa pilihan dan keputusanku tepat. Aku suka sama variabel X dan Y ku. Aku suka objek populasi dan sampel penelitianku. Aku suka ngejalanin proses skripsiku yang meskipun gak mudah dan cepet, tapi setidaknya gak pernah bikin aku bosan apalagi sampai muak. So, buat teman-teman, aku saranin dari jauh-jauh hari udah mulai pikirin nantinya mau neliti apa atau mau bikin skripsi yang kayak gimana. Terutama buat kalian yang punya pemikiran rumit dan akan membutuhkan waktu lama buat mutusin sesuatu. Please, jangan sampai kayak aku ya. Meskipun aku senang sama skripsiku, tapi ada kalanya aku mikir, kenapa aku gak mulai lebih awal biar selesainya lebih cepat juga. For your information ya Yorobun,
Aku tuh bahkan belum mulai skripsiku, belum bimbingan sama sekali, masih belum tahu mau pakai variabel X dan Y apa, juga belum tahu mau neliti objek apa. Padahal waktu itu udah ada teman-teman seangkatanku yang sempro. So, please banget buat Yorobun, manfaatin waktu dengan sebaik mungkin. Mulai sekarang udah nyari-nyari berbagai referensi buat bahan skripsinya ntar. Mulai mikirin nanti mau neliti tentang apa dan pakai variabel apa aja. Ya. Jangan sampai Yorobun nyesal karena telat memulai. Lebih baik memulai meskipun masih belum tahu arahnya bakal kemana dan belum paham juga tentang isi skripsi itu apa aja. Tapi setidaknya mulai aja dulu. Itu lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Percayalah, seiring berjalannya waktu, kalau kita mau belajar dan nulis skripsi atau jurnal ini itu, perlahan kita pasti bakal bisa ngerti isi skripsi dan jurnal yang baik itu seperti apa. Semangat ya! Bismillah, Yorobun pasti bisa nyelesain skripsi dengan baik dan tepat waktu. Kalau ada yang mau sharing soal skripsi, khususnya manajemen pemasaran, teman-teman bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Aku emang gak bisa janji bisa 100% jawab pertanyaan kalian seputar skripsi karena aku juga baru ngalamin ini. Tapi akan aku usahain buat bisa sharing lebih dari yang aku share di podcast. Jadi siapa tahu dengan begitu bisa ngasih tambahan informasi ke teman-teman. Oh ya, aku olah data skripsinya pakai Smart PLS ya. Oh ya lagi, aku punya good news dan aku mau share kabar baik ini ke Yorobun. Pas aku lagi ngetik skrip ini, aku dapat kabar kalau aku bakal sidang. Yeay! Ini tuh sidang ketiga sekaligus sidang terakhir ya. So, aku akan lebih dekat lagi ke kelulusanku. Bismillah, semoga sidangku berjalan dengan lancar ya. Kalau aku udah selesai sidang, nanti aku bakal cerita-cerita ya ke Yorobun. Seperti biasa, aku bakal bikin episode khusus yang bahas soal sidang ketikaku. Tungguin ya Yorobun. Oh ya, tambahan lagi. Rencananya, kalau aku bikin episode skripsi manajemen pemasaran part 2, aku mau share apa-apa aja revisi skripsiku dari dosen pembimbing maupun dosen penguji pas lagi sidang. So, tungguin ya. Hehe. Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Yorobun.